Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Saya akan menyampaikan sebuah berita terupdate tentang bagaimana jalannya kasus ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh teroris. Yang ternyata hari ini teman-teman sudah selesai gelar perkara, ya, Kamis. Ya, ini saya kutip dari CNN mengatakan bahwa ya kepolisian atau penyidik sudah melakukan gelar perkara hari ini dan tinggal melakukan penetapan tersangka, teman-teman. Apakah hari Jumat ya akan ada konferensi pers dan kemudian penyidik menyampaikan siapa yang akan menjadi tersangka? Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan baca dulu sumbernya, teman-teman ya. Dikutip dari CNN, teman-teman ya. Polisi ini CNN ya, teman-teman. Bentar, saya tampilkan kepada kalian semua. Paling atas ini dia ya. Ini sumbernya dari CNN. Benar teman-teman kan? Ini CNN. Oke. Nah, kita akan sama-sama bacakan. Polisi gelar perkara penetapan tersangka tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Jakarta, CNN Indonesia, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis ya. Hari ini, tanggal 6 ya. Iya betul, gelar perkara penetapan tersangka. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi. Budi menerangkan sebelum melakukan gelar perkara, penyidik telah melakukan asesmen bersama para ahli dan melibatkan pihak eksternal seperti Kompolnas. Ya, asesmen dengan para ahli baru selesai dan akan dilanjutkan gelar perkara menghadirkan pengawasan internal, ucap Budi. Polda Metro Jaya mengusut 6 laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari 6 laporan itu salah satunya dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi. Jokowi melayangkan laporan terkait dengan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Junto 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setelah diselidiki, polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya. Sedangkan untuk 5 laporan lain, 3 diantaranya juga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan 2 laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor. Bentar, apakah ada lanjutannya? Ternyata sudah sampai di situ ya. Ini sudah dirilis oleh CNN resmi, teman-teman ya. Berarti berita ini bukan kaleng-kaleng, berarti hari Kamis gelar perkara bisa jadi Jumat penetapan tersangka. Wow. Hey, mantap ini. Ya, mantap. Mungkin nanti kita akan menyaksikan video penyampaian langsung ya. Mungkin baru selesai dilakukan gelaran perkara, teman-teman. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang memberikan konfirmasi. Dan ini diberitakan oleh CNN. Kami juga di grup YouTuber Nusantara mendapatkan informasinya, teman-teman. Akhirnya yang kita nantikan apa yang dia katakan oleh kemarin oleh Polda Metro Jaya bahwa sebentar lagi penyidik akan melakukan gelar perkara. Ternyata benar, teman-teman. Hari ini, hari Kamis sudah selesai gelar perkara, tinggal penetapan tersangka. Apakah Jumat keramat itu akan datang? Jumat keramat ini tentu saja ini membuat teroris pada panik, teman-teman ya. Panik. Rizmon Syahniper panik sampai dia berpikir bahwa dia akan dimunirkan. Itu pun Roy Suryo pun mengatakan hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa mereka akan dimunirkan, teman-teman. Kita saksikan video bagaimana Rizmon Syahniper panik dan minta tolong kepada Pak Prabowo, teman-teman. Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunirkan saya dan saya dapat 3 orang mendatangi domisili saya menanyakan saya, pemuda berbadan tegap, ya bukan gelap ya, tegap. Ada nggak jaminan untuk rakyat semacam kami? Hanya pemuda berbadan tegap tanya Rizmon di mana ya domisilinya. Dia sudah membuat sebuah statement minta tolong bahwa dia akan dimunirkan.
dia akan dihabisi. Hanya karena ada seorang anak muda, badannya tegap tinggi, mungkin tegap setegap saya, ya, yang datang cari Rismond. Apakah Rismond bermisil-misil? Udah panik, ketakutan teman-teman ya, takut. Itulah kalau orang hidupnya penuh dengan kejahatan, apapun mau ini mau itu takut. Ya teman-teman ya. Ngapain coba kalau misalnya ada seseorang, misal ini andai-andai saja teman-teman, kita bayangkan ada seorang yang ingin melakukan tindakan seperti itu. Ya, mungkin itu adalah cara yang sangat bodoh dengan cara terang-terangan. Ya, seharusnya kan itu dilakukan dengan senyap. Mereka akan pantau dulu, mereka akan buat secara rapi, secara terstruktur, direncanakan dengan matang dan sebagainya sehingga itu tidak diketahui. Malah terang-terangan cari Rismond ada. Parno, ketakutan. Sama juga halnya dengan Roy Suryo yang mengatakan naik pesawat duduk di tempat bukan di yang bisnis, nanti dimunirkan katanya. Ya emang orang-orang ini parno. Ngapain coba kalau ini Pak Jokowi sudah menunjukkan cara yang sesuai dengan konstitusi untuk memberikan kalian perjalanan lewat hukum yang berlaku. Sesuai dengan konstitusi, memberikan kepada hukum di Indonesia. Mempercayai hukum dengan berjalan dengan sekalipun itu lama teman-teman. Ya. Tapi hari ini sudah selesai gelar perkara. Mungkin saja besok ada kabar gembira. Kita nantikan saja teman-teman ya. Tapi saya nggak menjanjikan. Rismond minta tolong Pak Prabowo. Tolong bagaimana kami ini rakyat dijamin dengan apa. Kami mau di... hanya ada anak muda cari dia bilang mau dimunirkan. Nggak waras ini. Ada satu berita teman-teman kita saksikan. Takut sama Pak Jokowi. Biar Rismond makin ketakutan. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Budi Ari itu Pak. Ya, kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah. Saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun. Diakui dunia bagaimanapun. Itu kayak si Budi Ari itu. Pak Jokowi masih berkuasa, disanjung setinggi-tinggi langit, dijilat. Gak berkuasa disingkirkan Pak Jokowi dari Projo. Katanya Projo itu bukan Pro Jokowi, itu pro rakyat. Koplak. Aduh. Orang pengkhianat seperti itu akan kehilangan segala sesuatu. Percaya sama saya teman-teman. Orang yang suka berkhianat, cari muka, gak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Ya, tapi anyway, hari ini sudah selesai gelar perkara. Kita nantikan informasi selanjutnya teman-teman. Kemungkinan ini bisa saja enggak ya, tapi kemungkinan besar Jumat Keramat itu akan terjadi. Besok Jumat teman-teman. Semoga ada konferensi pers dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Wow, ini akan menjadi berita besar di bulan November. Hari Pahlawan semakin hari semakin dekat. Aku deg-degan teman-teman ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.